Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Gatan dari kelas 11 MIPA 3. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dalam berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu ada bidang pendidikan. Belanda mendirikan sistem pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi yang akan membantu pemerintahan kolonial mereka. Mereka berusaha untuk membuat birokrasi yang murah, mahir, dan terdidik. Pendidikan di Indonesia diatur oleh pemerintah Belanda, sehingga tidak ada pengaruh pada budaya dan kemajuan pendidikan Indonesia. Akibatnya, pendidikan terkesan lebih mencerminkan kepentingan politik dan budaya Belanda daripada kebutuhan lokal. Belanda juga menerapkan pendidikan yang hanya tersedia bagi masyarakat dengan status sosialnya. Ini menciptakan kesenjangan pendidikan dan kesempatan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dari bidang sosial budaya, proses perubahan gaya berpakaian tersebut adalah mengikuti gaya berpakaian negara lain sehingga budaya Indonesia luntur. Juga, hubungan kolonialisme dan kuliner di Indonesia dikarenakan pengaruh hegemoni dalam kolonialisme masa lalu yang mewariskan cermin ke arah dunia yang berkelas. Pada masa itu, bangsa Belanda dengan kejam melakukan Kulturstelsel atau tanam paksa dan banyak mengorbankan jiwa. Hal tersebut dikarenakan berpengaruh terhadap kuliner yang berkembang pada masa itu. Salah satu kuliner peninggalan bangsa Belanda adalah kuliner smoor. Kuliner tersebut berasal dari Belanda dan disebut dengan istilah stomerij. Kemudian berganti menjadi kata smoor karena kan pada masa itu Indonesia mendengar kata semur saja sehingga kata tersebut berubah menjadi kata semur. Menurut KBBI, semur adalah masakan daging, ayam, hati, juga jengkol, berkuah yang dibumbui lada, kecap, dan sebagainya. Dari penggambaran di atas, terlihat kuliner peninggalan Belanda saat itu berpengaruh dan masih eksis melihat banyaknya permintaan masyarakat terkait kuliner tersebut. Hingga saat ini, meski negara Indonesia sudah merdeka, banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa menghapus gaya hidup bekas jajahannya. Nah, pada masa modern, masih banyak masyarakat yang merasakan kuliner smoor. Hal tersebut terlihat pada kuliner smoor yang mempunyai cita rasa khas. Berbeda dengan smoor Belanda, smoor Indonesia lebih berwarna gelap dengan isian kentang, telur, tahu, dan tempe. Bahkan menjadi menu wajib pada saat hari raya, bersama dengan opor juga yang lainnya. Dari uraian di atas, maka terlihat jelas bahwa kolonial Belanda sangat mempengaruhi sosikultur bangsa ini, utamanya dalam hal kuliner. Selain itu, hal tersebut juga membawa dampak positif bagi masyarakat karena masyarakat dapat menikmati masakan kuliner pada masa kolonial Belanda. Berkenaan dengan hal tersebut, kita sebagai generasi muda perlu untuk saling melestarikan kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Di bidang ekonomi, bangsa Barat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam rangka melaksanakan penjajahan di Nusantara. Berikut adalah beberapa kebijakan yang berpengaruh dalam bidang ekonomi. Yang pertama, muncullah sistem monopoli perdagangan. Dengan adanya perdagangan rempah-rempah, membuat bangsa Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Yang kedua, penerapan sistem tanam paksa terhadap rakyat Indonesia. Diberlakukannya sistem uang menggantikan sistem barter sebagai reaksi atas penerapan sistem sewa tanah. Yang ketiga, ada pembangunan fasilitas umum dengan mempekerjakan rakyat Indonesia atau kerja rodi. Yang keempat, ada pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi seperti jalan raya, pos, dan kereta apian. Datangnya bangsa Barat membawa bentuk pemerintahan baru. Sebelumnya, di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan dengan sistem pemerintahan turun-temurun. Namun, dengan datangnya bangsa Belanda, terutama pada masa pemerintahan Jenderal Denglis, membawa perubahan berupa administrasi dan politik yang lebih modern. 1. Penerapan sistem indirect rules atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC dan digaji oleh pemerintah kolonial. 2. Muncullah perlawanan dari rakyat Nusantara terhadap penerapan sistem pemerintahan hindia Belanda. 3. Kebijakan yang dikeluarkan Belanda
banyak berpengaruh pada kerajaan-kerajaan. 4. Ketergantungan kerajaan pada kekuasaan kolonial Belanda.